Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini kita menggunakan dada ayam ya, sekitar kurang lebih 500 gram. Ini dada ayamnya udah kita filet dan udah kita cuci bersih, jadi potongannya itu kita filet membentuk persegi panjang ya teman-teman. Kemudian saya menambahkan atau mencampurkan 2 butir telur ayam. Nah, kita gunakan kuning dan juga putihnya. Oke, selanjutnya di sini saya menambahkan 1 sendok makan tepung maizena atau tepung jagung. Nah, kita taburkan di atasnya. Kemudian saya gunakan kecap manis. Di sini untuk kecap manis bebas ya, mereknya apa aja. Saya menambahkan sebanyak kurang lebih 2 sendok makan ya teman-teman. Oke, kemudian tidak lupa saya juga menggunakan saus tiram atau saus kerang ya. Nah, sama di sini saya juga menambahkan kurang lebih sebanyak 2 sendok makan. Kemudian untuk cita rasa asinnya saya menambahkan kecap asin. Nah, kalau nggak punya juga bisa menggantikannya dengan garam ya. Di sini kita menggunakan untuk kecap asinnya nggak usah terlalu banyak. Cukup kita tambahkan sebanyak kurang lebih 1 sendok makan aja. Dan yang terakhir di sini saya menambahkan kaldu sapi. Nah, ini sebanyak kurang lebih setengah sendok makan kita tambahkan. Boleh juga pakai kaldu ayam. Dan juga ini saya tambahkan saus cabai dan saus tomat 1 sendok makan. Nah, ini untuk bumbu perendam atau bumbu marinasinya udah lengkap, tinggal satukan. Kalau misalnya susah menggunakan sendok, teman-teman bisa menggunakan tangan. Nah, ini kita aduk ya, kita ratakan. Ini udah enak banget, gurih untuk bumbu marinasi atau bumbu perendamnya. Pastikan semua bahan tercampur rata, terutama bagian telurnya dan juga bagian tepungnya. Pastikan tidak ada bagian tepung yang menggerindil ya teman-teman. Nah, jika udah seperti ini akan kita diamkan marinasi kurang lebih 5-10 menit. Nah, sambil menunggu bumbu marinasinya meresap ke ayam, kita akan bikin bumbunya. Pertama-tama saya menggunakan 5 siung bawang putih. Ini kita iris tipis, lebar, kemudian kita balas memotongnya. Nah, jadi untuk bawang putihnya ini kita potong kecil-kecil ya, atau kita cincang seperti kita akan membuat minyak bawang putih goreng. Oke, ini saya selesaikan. Nah, ini udah selesai untuk bawang putihnya 5 siung. Kemudian di sini saya menggunakan jahe sekitar setengah ibu jari. Nah, ini sama, kita iris-iris tipis dulu. Kemudian kita potong atau kita cincang seperti kita memotong bawang putih ya teman-teman. Jadi fungsi jahe ini untuk mengharumkan dan menghilangkan bau amis dari daging ayam. Kemudian di sini saya juga menggunakan bawang bombay sebanyak 1 buah. Nah, ini kita belah dulu menjadi 2, kemudian kita belah lagi menjadi 4. Nah, seperti ini barulah kemudian kita potong agak tipis-tipis ya. Nah, setelah kita potong bawang bombaynya, jangan lupa ini dipisahin karena biasa bawang bombay itu saling menempel ya teman-teman. Nah, agar nanti ketika kita masak dia itu udah enak, nggak perlu lagi kita lepas-lepasin satu persatu. Kemudian di sini saya juga menggunakan cabai merah besar. Nah, di sini 5 buah kita potong secara memanjang, kemudian kita belah seperti ini. Jadi nanti dapatnya tuh panjang-panjang ya untuk bentuk dari cabai merah besarnya ini. Jadi nanti dia menyerupai seperti potongan ayam. Karena ayam juga kita potong memanjang ya, kotak memanjang. Oke, ini untuk bawang merahnya kita selesaikan memotongnya. Ini enggak pedas, enggak terlalu pedas. Kalau mau pedas bisa menggunakan cabai rawit ya teman-teman. Kemudian tidak lupa saya juga menggunakan cabai hijau besar. Nah, untuk potongannya juga sama, kita seperti memotong cabai merah besar tadi. Oke, ini untuk bumbunya udah selesai. Sekarang kita akan mulai memasak. Pertama-tama saya gunakan sekitar 3 sendok makan mentega atau margarin. Ini boleh pakai merek apa aja. Kemudian kita lelehkan dulu margarinnya sampai panas. Barulah setelah itu saya masukkan tadi potongan jahe dan juga potongan bawang putih. Jadi aromanya nanti harum banget ya teman-teman, aroma jahe dan juga aroma bawang putihnya. Nah, ini kita tumis dulu sampai mengeluarkan aroma yang sangat harum dan mulai layu untuk bawang putih dan jahenya. Kemudian jika udah seperti ini, udah harum banget, barulah kita masukkan tadi ayam yang udah kita marinasi kurang lebih 10 menit.
Nah, ini kita masak sebentar. Pastikan semua ayamnya terkena dengan bumbu bawang putih jahe. Nah, selanjutnya ini kita akan masak, kita tutup. Kita akan masak kurang lebih 5 menit ya teman-teman dengan api sedang. Nah, ini setelah 5 menit kita masak dengan api sedang, bisa dilihat ya, kaldunya udah keluar. Kemudian di sini kita menambahkan lada bubuk sekitar kurang lebih setengah sendok teh. Nah, barulah setelah itu kita aduk. Nah, ini untuk bagian bawahnya udah kering, udah lumayan matang bagian bawahnya, tinggal kita aduk-aduk kembali. Selanjutnya di sini saya tambahkan air kurang lebih sebanyak 80 ml ya, kita aduk kembali. Nah, saya tambahkan lagi sedikit. Oke, ini kita tinggal proses benar-benar pematangan dan pengempukan daging ayam ya teman-teman. Nah, ini kita tutup kembali. Ini nggak lama, kita masak cuman kurang lebih 3 menit aja ya dengan api sedang. Nah, ini setelah 3 menit ayamnya kita masak, kita buka. Ini aromanya Masya Allah udah harum banget, dan kuahnya juga udah mulai kering ya. Jadi ini ayamnya udah matang dan udah empuk banget teman-teman. Rasanya ini belum fix, kita boleh rasa. Kalau misalnya belum kuat rasanya, masih agak tawar, kita bisa tambahkan bumbu berikutnya. Nah, di sini saya tambahkan kembali kecap manis sebanyak kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian agar lebih enak, jadi saya tambahkan lagi saus teriyaki. Nah, teriyaki ini khusus untuk ayam ya. Saya tambahkan 3 sendok makan. Dan juga setelah itu kalau ayamnya udah matang, barulah kita masukkan tadi pernak-perniknya atau toppingnya, mulai dari potongan bawang bombay, cabai merah besar, dan juga cabai hijau besar. Jadi kita memasukkan toppingnya ini pastikan ketika ayamnya udah matang ya teman-teman. Agar apa? Agar nanti toppingnya ini kita masaknya nggak terlalu layu. Nah, ini boleh kita tutup sebentar, kita masak 3 menit. Jadi ini adalah proses untuk penghilangan bau lango dari cabenya ya. Nah, ini kita masak 3 menit. Boleh kita buka ya tutupnya. Nah, ini untuk cabenya udah matang, kemudian untuk bawang bombaynya juga udah harum banget. Jadi cabenya tuh udah nggak bau lango lagi ya teman-teman. Nah, tapi dia tetap segar walaupun dia udah kita masak, karena tadi kita memasukkannya setelah ayamnya matang. Ini udah kering. Ini aromanya Masya Allah harum banget. Kita boleh matikan dulu api kompornya. Kemudian ini tinggal kita salin ke dalam piring sajian ya teman-teman. Nah, ini dia hasil resep kita hari ini. Aromanya Masya Allah harum banget, dan untuk rasa jangan ditanya, ini jauh lebih enak daripada ayam goreng, karena kita menggunakan aneka bumbu yang dijamin rasanya pasti lezat. Ini dimakan pakai nasi hangat udah Masya Allah enak banget, kita nggak perlu lauk lain lagi. Ini tuh percampuran antara masakan resto dengan masakan rumahan. Buat teman-teman di rumah jangan lupa cobain ya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.